Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku, Aldila Kurnia Putri. Di video kali ini aku akan membahas gimana sih caranya belajar yang efektif biar lolos CPNS teman-teman. Nah, aku punya beberapa tips biar teman-teman ini mudah dalam belajar CPNS ya teman-teman. Simak videonya, oke? Yang pertama nih guys, kalian harus punya waktu atau jam belajar sendiri. Jadi dibikin jadwal, kalian itu harus belajar di jam berapa aja. Kalau kalian masih kerja, ya udah bikin jam belajar di luar jam kerja. Ataupun bisa juga ketika di sela-sela pekerjaan itu kalian bisa belajar teman-teman. Itu bakalan efektif banget. Bahkan ketika kalian terdesak pun itu lebih efektif daripada punya banyak waktu luang, tetapi kalian menyia-nyiakan waktunya. Jadi nggak masalah mau kalian masih kerja ataupun ngurus anak, itu nggak masalah. Yang penting adalah manajemen waktu kalian. Aku punya banyak teman yang lolos CPNS, padahal beliau itu sudah punya anak dan punya suami juga. Nah, waktu aku tanyain, gimana sih mbak caranya biar bisa belajar efektif? Padahal kan mbak kan juga punya anak gitu kan. Nah, mbaknya bilang, aku cuma dengerin YouTube, belajar dari YouTube aja kok. Terus juga review-review materi sedikit, bahkan beliau itu nggak bimbel teman-teman. Jadi aku saranin teman-teman bikin jadwal belajar dan banyak dengerin YouTube. Salah satunya yaitu YouTubeku teman-teman. Jangan lupa di subscribe buat belajar lebih banyak tentang CPNS, karena aku pun menyediakan materi-materi yang sesuai dengan kisi-kisi CPNS tahun 2021 teman-teman, yang bisa digunakan untuk referensi belajar CPNS 2023, oke? Yang kedua, dan nggak kalah pentingnya teman-teman, kalian harus merangkum materi. Ketika kalian selesai belajar, kalian rangkum materi sendiri di buku, apapun yang kalian ingat itu dikeluarin teman-teman. Kayak aku setiap habis belajar itu selalu merangkum materi teman-teman, ataupun ketika aku lagi belajar itu aku selalu merangkum materi. Bahkan waktu itu aku sampai habis 3 buku buat ngerangkum SKD CPNS teman-teman. Nah, itu efektif banget buat mengingat materi-materi apa aja sih yang udah aku pelajarin tuh. Nah, keuntungan lain ketika kita ngerangkum materi nih teman-teman, ketika kita selesai ngerjain latihan soal terus kita nggak nemu jawabannya, ketika kita salah jawab, itu kita bisa langsung buka rangkuman materi yang udah kita rangkum teman-teman. Jadi nggak usah buka buku tebel-tebel atau nyari di internet. Better kita buka rangkuman kita sendiri teman-teman. Terus yang ketiga, bikin grup diskusi belajar, karena dengan berdiskusi itu akan ada interaksi teman-teman antara teman kalian dengan kalian sendiri. Teman kalian bisa ngasih materi, kalian bisa ngasih materi ke teman yang lain, atau bisa saling mengajarkan materi-materi yang udah pernah dipelajarin. Karena dengan mengajarkan ke orang lain, itu berarti materi-materi yang udah kita pelajari itu udah melekat di otak kita. Jadi kita bisa ngajarin ke orang lain. Bahkan saat kita ngajarin ke orang lain, akan ada saat dimana kita itu mentok teman-teman. Jadi, kok aku nggak tahu materi ini ya, aku harus belajar lagi nih gitu. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kalian harus membuat soal per babnya. Misalnya, bab TIU numerik. Nah, itu kalian harus membuat soal misalnya 20 soal. Dengan begitu kalian terbiasa dengan soal-soal tersebut, dan mau dibolak-balik kayak gimana pun nanti pas ngerjain SKD, kalian bakalan bisa ngerjain soalnya. Dan dengan membuat soal itu akan lebih melekat di otak kita selain mengajarkan ke orang lain tadi teman-teman. Itu ya. Sekian tips dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau berjuang di CPNS 2023. Semoga berhasil dan semoga bisa dapat NIP di tahun 2023 ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.